Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai alat ukur. Alat ukur, alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisika, lebih tepatnya besaran pokok fisika. Karena seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, besaran pokok adalah besaran yang diperoleh langsung melalui pengukuran, sedangkan besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu nggak langsung diukur, sedangkan kalau misalnya besaran pokok dia secara langsung diukur menggunakan alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu alat ukur panjang, massa, dan waktu. Kita langsung masuk ke yang pertama, jangka sorong atau vernier caliper. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang. Kita lihat dulu bagian-bagian jangka sorong. Ini gambar dari jangka sorong. Bagian-bagiannya ada rahang dalam, rahang luar. Kemudian yang garis-garis ini skala utama. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi di sini ada garis-garis yang kecil lagi. Ini disebut skala nonius. Dia bisa digeser maju, mundur gitu ya. Kemudian di sini ada pengukur kedalaman. Jadi kalau misalnya dia di skala noniusnya dimundurkan ke belakang, dia otomatis akan mundur juga nih. Di sini pengukur kedalamannya akan mundur ke belakang gitu. Nah, fungsinya apa? Si jangka sorong ini, fungsinya dia bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Misalnya botol kan dia bagian tutupnya tuh ada diameternya kan. Misalnya kita mau mengetahui diameter dalam botol, berarti kita menggunakan rahang dalam botol ini, rahang dalam jangka sorong. Jadi rahang dalamnya kita masukkan ke dalam botol. Sedangkan kalau kita mau mengetahui diameter luarnya, kita menggunakan rahang luar ini gitu. Kalau kita mau mengetahui kedalamannya, kita menggunakan pengukur kedalaman gitu ya. Jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang. Kemudian berapa hasil pengukuran benda ini? Nah, kita masuk ke pembacaan skala dari jangka sorong. Misalnya si jangka sorong ini udah dalam posisi mengukur suatu benda gitu ya. Nah, untuk mengetahui hasil pengukurannya kita menggunakan persamaan ini. Skala utama ditambah jumlah skala nonius dikali NST. Skala utama NST ini nilai skala terkecil ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu nilai skala terkecil, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita lihat skala utama. Skala utamanya itu yang ini. Skala utama yang kita masukkan ke dalam persamaan itu yang mana sih? Skala utama yang berhenti, yang garisnya berhenti sampai sebelum angka 0 di skala nonius. Ini kan skala nonius nih. Ini angka 0-nya. Nah, berarti yang kita ukur hasil pengukuran benda ini itu sampai di garis sebelum angka 0 ini gitu. Di sini kan di skala utamanya ada 0, 1, 2, 3, 4 dalam sentimeter. Nah, di antara 0 sama 1 ada garis-garis lagi nih gitu. Nah, dia berhentinya garis hasil pengukuran benda ini dia berhentinya di 1 cm lebih 1 garis. Berarti skala utamanya itu 1,1 cm. Atau kalau kita ubah ke dalam milimeter yaitu 11 mm. Tinggal dikali 10. Kemudian jumlah skala nonius. Yang mana sih yang kita cari skala noniusnya? Yang berhimpit dengan skala utama, garis yang berhimpit dengan skala utama. Di sini kita perhatikan, di sini ada 0, 1 ya, dia belum berhimpit nih dengan skala utama. Nah, kita lihat yang berhimpitnya di mana? Dia berhimpitnya di sini, di garis antara 6 dan 7. Kalau kita hitung garisnya, yang kecilnya juga dihitung, di titik ini tuh jumlah garisnya itu 13 garis.
13 garis ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai sini 13 garis. Jadi jumlah skala noniusnya 13 garis yang berhimpit dengan skala utama gitu ya. Kemudian NST jangka sorong yang digunakan ini sebesar 0,05 mm NST-nya. Berarti tinggal kita hitung aja. Tadi kan skala utamanya dia 1,1 cm atau 11 mili ya. Lebih mudah ke dalam mili karena kita nanti NST-nya di sini kan kita menggunakan milimeter. Jadi biar sama, ini juga kita gunakan dalam milimeter yang skala utamanya. 11 mm ditambah 13 dikali 0,05 mm NST-nya. Dapat hasilnya 11 ditambah 0,65 sama dengan 11,65 mm. Berarti hasil pengukuran benda ini, panjang benda ini yaitu 11,65 mm gitu ya. Nah, selanjutnya apa itu nilai NST atau nilai skala terkecil? Nilai skala terkecil sederhananya adalah skala terkecil yang dimiliki oleh suatu alat ukur. Setiap alat ukur memiliki nilai skala terkecil yang besarnya berbeda-beda. Nah, biar lebih mudah memahaminya, kita gunakan permisalan atau kita gunakan contoh mistar yang sering kalian gunakan. Nah, di sini ada garis-garis hitam kan? Nah, ini disebut skala. Yang atas ini skala sentimeter, yang bawah ini, yang merah ini skala inci. Yang sering kita gunakan yang skala sentimeter. Jadi kita fokus ke yang hitam aja dulu. Nah, berapa skala terkecil dari mistar tersebut? Nah, kalian coba tebak dalam hati aja ya. Nah, di sini kan 0, 1, 2, 3 cm. Di antara 0 sama 1 dan 2 itu ada garis-garis kecil lagi. Yang jumlahnya kalau kalian hitung 10. Dari 0 ini ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis di setiap jarak antara 0, 1, 1, 2 dan seterusnya. Berarti skala terkecil yang dimiliki oleh mistar ini adalah garis-garis yang ini. Garis yang kecil, jarak antara garis-garis yang kecil ini. Berarti 1 dibagi 10 garis, yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Jadi skala terkecil dari mistar ini 1 mm. Tuh. Nah, sekarang kita mau cari tahu NST dari jangka sorong. NST jangka sorong itu ternyata ada beberapa, nggak cuma satu. Ada yang 0,02 mm, 0,05 mm, atau 0,1 mm. Tergantung pada jumlah skala noniusnya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan jangka sorong, kalian perhatikan jumlah skala noniusnya. Itu biasanya berbeda-beda. Misalnya, ada yang gambarnya kayak gini. Ada yang jumlah skala noniusnya tuh ada 10 garis. Berarti untuk mengetahui NST-nya, satu skala utama dibagi jumlah skala nonius gitu. Jadi satu garis di skala utama ini memiliki 10 skala nonius gitu. Satu garis terkecil di skala utama ini memiliki 10 garis di skala nonius. Berarti untuk mengetahui NST-nya, 1 di skala utama dibagi jumlah skala nonius. Jarak di skala utama kan dia antar garisnya di sini 1 cm, 1 mili ya. 1 mili nih antara garis-garis kecil di skala utama ini, dia jaraknya 1 mili. Dari 0 ke 1 ini 1 cm. Tapi kan di antara 0 sama 1 ini ada 10 garis kan. Berarti garis yang kecil-kecil ini jaraknya 1 mm yang di skala utama. Berarti bisa kita tulis 1 mm dibagi 10 karena jumlah skala noniusnya 10. Berarti NST-nya 0,1 mm gitu. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini jumlah skala noniusnya beda lagi nih.
dia ada 50 garis. Kalau kalian hitung dari 0 sampai sini, sampai 10 ya, di sini nggak ada tulisannya, tapi ini sampai 10 itu ada 50 garis. Berarti 1 dibagi 50 garis gitu. 1 mm ya di sini. Satu garis di skala utama itu nilainya 1 mm dibagi 50 garis. Jadi 0,02 mm. Nah, berarti NST untuk jangka sorong yang jumlah skala noniusnya 50 garis itu 0,02 mm. Terus ada lagi nih yang bentuknya kayak gini. Dia jumlah skala noniusnya 20. Berarti NST-nya 1 dibagi 20 garis, 0,05 mm. Jadi ingat ya, NST itu punya beberapa jangka sorong, maksudnya jangka sorong punya beberapa NST gitu ya. Dia berbeda-beda NST-nya, ada yang bukan punya beberapa NST. Jadi jangka sorong ada beberapa jenis yang NST-nya itu berbeda-beda. Ada yang NST-nya 0,1 mm, ada yang 0,02 mm, ada yang 0,05 mm. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan jangka sorong, kalian perhatikan dulu jumlah skala noniusnya ada berapa gitu. Selanjutnya, mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini termasuk alat ukur panjang. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Ini gambar dari mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda. Yang kita akan kesulitan kalau misalnya kita menggunakan jangka sorong atau mistar untuk mengukurnya, karena dia terlalu tipis gitu. Sehingga kita membutuhkan alat ukur lain yang bisa mengukur pada ketebalan yang lebih kecil daripada biasanya gitu. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada skala utama atau biasa disebut skala tetap. Kemudian di sini ada skala nonius atau di mikrometer skrup disebut skala putar karena dia menggerakkannya dengan cara diputar. Kemudian ada rahang ukur gerak, rahang ya di sini bukan ruang. Rahang ukur gerak, rahang ukur tetap. Kemudian di sini ada kunci penyetel. Di sini ada gigi putar, di sini ada rangka. Nah, ini penyebutannya aja ya, rahang ukur tetap, rangka, gigi putar gitu. Untuk sekedar pengetahuan aja. Nah, untuk cara menggunakannya, si benda kita letakkan di antara rahang ukur gerak dan rahang ukur tetap gitu. Nah, kita putar-putar di sini. Kita putar-putar sehingga si rahang ukur gerak ini bergerak menyesuaikan ketebalan si benda yang mau kita ukur. Tuh. Nanti kalau udah pas, kita tinggal geser nih kunci penyetelnya supaya si rahang ukur gerak ini nggak gerak-gerak lagi. Nilai skala terkecil dari mikrometer skrup. Caranya sama, untuk mencari tahu NST dari mikrometer, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu satu skala utama dibagi jumlah skala nonius. Satu skala utama di mikrometer skrup, jarak antar garis yang berdekatan di mikrometer skrup itu 0,5 mm dibagi jumlah skala noniusnya yaitu 50 garis. Kalau kita mau lihat lagi, coba kita lihat sebelumnya. Di sini kan dia dalam satuan milimeter ya. Ini tuh 0, antar garis yang di atasnya tuh 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kan di sini di bawahnya tuh ada garis lagi kan, di antara garis-garis yang di atas ini, di bawahnya tuh di bagian tengahnya ada garis lagi. Makanya jarak antar garis yang berdekatan di skala utama mikrometer skrup itu 0,5 mm. Jumlah garis di skala putar ini totalnya, kalau kita putar, kita lihat langsung itu ada 50 garis. Tuh, jadi di sini kita tulis untuk mencari NST-nya 0,5 mm dibagi 50. Hasilnya 0,01 mm. Nah, NST mikrometer skrup sampai saat ini dia hanya satu. Nggak berbeda dengan jangka sorong yang punya 3 NST.
Kalau mikrometer skrup dia biasanya 0,01 mm aja gitu. Nah, coba kita sekarang membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup dengan menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Di sini skalanya menunjukkan berhenti di sini ya, di 4+1. Hasil pengukurannya, untuk menghitung hasil pengukurannya sama seperti yang sebelumnya, skala utama ditambah jumlah skala nonius dikali NST. Skala utamanya kita lihat di sini. Kita lihat sampai garis yang berhenti atau yang sebelum si skala putar ini. Di sini di skala putar kan pasti ada besi nih. Nah, yang ditunjukkan itu yang muncul, yang kita lihat itu sampai berapa garis sih gitu. Di sini 4, tapi di sini muncul lagi nih di bawah. Berarti dia 4,5 gitu. Kan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya karena di sini ada garis lagi, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Berarti skala utamanya ini menunjukkan 4,5 karena dia berhenti di 4,5. Ini skala utamanya ya, ini skala nonius. Skala utamanya 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya, kita cari garis yang berhimpit dengan garis tengah yang di skala utama ini. Nah, dia berhimpit di sini 35, di sini 40. Berarti otomatis 35, 36, 37, 38 garis gitu. 38 garis skala noniusnya atau skala putarnya. Hasil pengukurannya berarti tinggal kita hitung aja. Skala utamanya 4,5 mm ditambah 38 dikali NST mikrometer skrup yang tadi 0,01 mm. Hasilnya 4,5 ditambah 0,38 sama dengan 4,88 mm gitu. Neraca Ohaus, alat ukur massa. Kita lihat dulu gambarnya. Ini gambar dari neraca Ohaus yang biasanya ada di laboratorium fisika. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Di sini ada lengan neraca yang terdiri dari lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Nah, tiap lengan itu menunjukkan skala-skala pengukuran. Biasanya yang paling depan ini dia lebih ringan gitu. Lebih ringan, yang belakangnya ini lebih berat. Kemudian di sini ada garis kesetimbangan atau titik nol. Kemudian di setiap lengan itu ada pemberat atau disebut anting. Di sini ada tombol kalibrasi, di sini tempat beban. Nah, secara sekilas, cara kerja dari neraca Ohaus adalah seperti ini. Dalam keadaan belum ada beban di sini, seharusnya neraca Ohaus itu lengannya berada pada titik nol, sejajar dengan titik nol atau berhimpit si lengan neracanya ini. Tapi kalau misalnya kita taruh beban di sini, otomatis si lengan neraca ini naik ke atas. Nah, untuk mengetahui beban massa dari si beban, kita geser-geser si pemberat ini. Kita geser-geser si pemberat sehingga si lengan neraca ini balik lagi ke garis kesetimbangan. Digeser-geser sampai dia berhimpit lagi sama garis kesetimbangan. Setelah digeser-geser, kita lihat si pemberat itu menunjukkan skala berapa. Tuh. Misalnya si pemberat menunjukkan skala seperti ini. Di lengan belakang dia menunjukkan 40 gram, kemudian di sini 500 gram, di sini 2,4 gram. Nah, hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan skala-skala pada tiap lengan. Berarti total atau hasil pengukurannya 40 ditambah 500 ditambah 2,4 sama dengan 542,4 gram. Tuh, jadi untuk neraca tinggal ditambah aja hasil dari skala yang ditunjukkan pada tiap lengan.
Kemudian stopwatch, alat ukur waktu atau biasa kita gunakan untuk mengukur durasi waktu. Di sini ada stopwatch. Stopwatch ini memiliki NST 0,1 second. Kita bandingkan dengan stopwatch lainnya yang memiliki NST 0,2 second. Kalau kita perhatikan skala-skala di tiap stopwatch ini berbeda ya, gitu. Nah, sekarang kalian cari tahu mengapa NST dari kedua stopwatch ini berbeda, gitu. Alasannya kenapa, kemudian perhitungannya bagaimana, sehingga yang sebelah kiri ini NST-nya 0,1 second, yang sebelah kanan NST-nya 0,21 second. Yang udah tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya ke Google Classroom. 5 orang pertama yang jawabannya tepat dan cara penjelasannya berbeda antara satu sama lain akan mendapatkan poin tambahan, gitu. Jadi setelah menonton video ini, kalian langsung cari tahu nih kenapa NST dari kedua stopwatch ini berbeda, gitu. Jawabannya langsung kirim ke Google Classroom, diketik aja di berandanya, gitu ya. Kemudian untuk materi alat ukur cukup sampai sini. Nah, dari awal sampai akhir, dari jangka sorong sampai stopwatch, yang kita pelajari alat ukur analog ya, alat ukur analog. Dalam arti untuk mencari atau untuk mendapatkan hasil pengukurannya, kita harus menghitungnya terlebih dahulu, gitu. Nanti kedepannya mungkin kalian akan mengetahui atau akan melihat bahwa sekarang itu udah banyak alat ukur digital. Jangka sorong ada yang digital, kemudian micrometer screw juga ada yang digital, neraca ada yang digital, kemudian apalagi stopwatch ya, di setiap HP kalian ada stopwatch digital, gitu. Tapi walaupun kayak begitu, kalian harus tetap tahu cara membaca skala-skala pada alat ukur analog, gitu. Ingat lagi tujuan pembelajaran. Ingat lagi ke tujuan pembelajaran, yaitu melatih kemampuan berpikir kalian, gitu. Kalau kalian terbiasa sama yang instan-instan kayak zaman sekarang, kalian mau mengukur durasi waktu, gitu. Kalian tinggal klik di handphone kalian, kemudian kalau udah kalian klik lagi, gitu. Kalian bisa tahu hasilnya, gitu. Hasilnya sih kalian tahu, cuma karena kalian terbiasa instan. Kalau kalian terbiasa instan, kemampuan berpikir kalian tidak dilatih, gitu. Balik lagi, berkali-kali ibu bilang kalau misalnya belajar itu yang penting prosesnya, yang penting kemampuan berpikir kalian terlatih. Makanya dalam belajar jangan pengen yang instan. Kalian harus ikutin alurnya, alur pembelajarannya, proses pembelajarannya. Jangan mau yang instan. Kalau yang instan itu biasanya tidak melatih kemampuan berpikir kalian. Kalian tahu jawabannya, tapi kalian nggak nambah apapun dalam diri kalian, gitu. Kemampuan kalian nggak ada yang bertambah, gitu ya. Jadi walaupun yang kita pelajarin alat ukur analog, gitu ya, itu benar bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir kalian, proses mental kalian di situ dilatih. Walaupun sekarang banyak alat ukur yang digital, gitu ya. Cukup sampai sini penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Dan kalau kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh video ini, biasanya kalian pasti punya pertanyaan. Kalian punya pertanyaan, nggak iya aja, gitu. Pasti ada di pikiran kalian, kenapa ya bisa begini, kenapa ya bisa begitu. Nah, itu ditanyakan di WhatsApp grup, gitu ya. Yang bertanya akan mendapatkan poin. Begitu pula yang teman kalian, misalnya ada teman kalian yang bertanya, kemudian salah satu dari kalian ada yang tahu jawabannya, kalian jawab di grup. Nah, itu juga dapat poin ya. Jadi yang bertanya dan membantu menjawab pertanyaan dari temannya itu akan sama-sama mendapat poin, gitu. Tapi ingat ya, pertanyaannya jangan pertanyaan yang ngawur atau yang udah jelas-jelas udah ibu jelasin di video ini, gitu ya. Harus yang kritis pertanyaannya. Cukup sampai sini penjelasan dari ibu, semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.